Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual di Hotel Rodita Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah. Peserta kegiatan edukasi yang dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dari aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, dan akademisi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan instansi terkait di Hotel Rodita Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah, besokan Jumat 24 Juni 2022. Kegiatan yang mengangkat tema pembentukan budaya hukum dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terkait kekayaan intelektual ini menghadirkan narasumber Panit 3 Unit 1 Subdit 1 Dit Riskrimsus Polda Kalimantan Selatan Hotman Magasi Purba SH, Wan Kasih Narkotika, Wan Barang Larangan, Direktorat Jenderal Bea Wan Cukai Kalimantan Selatan Fitrianto Broto Wasana. Peserta kegiatan edukasi yang dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Ngatira adalah dari aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, dan akademisi. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami mengimbau sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk mendukung kekayaan intelektual, mendorong kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan instansi terkait tahun 2022 dengan tema pembentukan budaya hukum dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terkait kekayaan intelektual dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sengaja 5 kali menunjukkan Panit 3 Unit 1 Subdit 1 Dit Riskrimsus Polda Kalimantan Selatan Hotman Magasi Purba SH dalam pemaparannya menyatakan ada beberapa problematik penegakan kekayaan intelektual, yaitu adanya putusan perdata, administrasi, penentuan waktu terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual dalam perkara pidana, masih terjadi dualisme pendapat. Penyidikan memerlukan waktu yang cukup lawas jika terjadi sengketa perdata. Selain itu, meskipun terjadi penyelesaian hukum non-peradilan, namun kadang dimungkinkan hak negara untuk menuntut pidana dikarenakan delik aduan. Keterangan ahli pada disiplin ilmu yang sama, pendapatnya berbeda. Diselesaikan dengan dicabut aduannya oleh pelapor. Tahun 2020 ada 2 kasus, kasusnya juga dicabut aduannya sehingga tidak sampai ke pengadilan. 2021 ada 6 kasus, di mana ada kasus merek 4 kasus, kasus paten 2 kasus, 4 kasus itu dicabut aduannya, sedangkan 2 kasus lagi tetap proses pengadilan. Pada tahun 2022 ada 1 kasus dan aduannya juga sudah dicabut. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Ngatirah Waitakuni Primatipi usai kegiatan memedahkan kegiatan edukasi ini sebagai upaya preventif pemerintah untuk mengurangi pelanggaran terhadap kekayaan intelektual, sehingga kedepannya diharapkan bisa meningkatkan nilai suatu produk agar dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor dengan memberikan perlindungan kekayaan intelektual. Ngatirah menyatakan perlindungan kekayaan intelektual sangatlah penting karena erat kaitannya dengan perekonomian warga. Kita tahu bahwa perlindungan kekayaan intelektual itu sangat penting karena itu kaitannya erat dengan perekonomian. Kalau kekayaan intelektual terjaga dengan baik, kita tahu negara-negara yang maju, mereka intelektualnya sangat kuat. Kita ingin seperti itu. Oleh karena itu harus diiringi dengan adanya pencegahan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual tersebut. Oleh karena itu pada hari ini kami mengedukasi stakeholder yang ada yang terkait dengan kekayaan intelektual ini agar
mereka paham terkait pentingnya perlindungan karya-karya anak bangsa khususnya di Kalimantan Selatan. Ngatira berharap melalui kegiatan edukasi yang melibatkan stakeholder terkait, maka masalah kekayaan intelektual dapat dipahami demi kepentingan untuk melindungi karya-karya warga Kalimantan Selatan.